Sakramen dengan kata sifatnya sakramental, sebagaimana dipahami oleh Gereja Katolik, adalah tanda yang terlihat, yang dapat ditangkap oleh panca indera, yang dilembagakan oleh Yesus dan dipercayakan. Sakramen pembaptisan adalah sakramen pertama dan mendasar dalam inisiasi Kristiani. Sakramen ini dilayankan dengan cara menyelamkan si penerima ke dalam air atau dengan mencurahkan air ke atas kepala si penerima dengan berkata, "Dalam nama Allah Bapa dan Allah Putra dan Roh Kudus." Pembaptisan membebaskan penerimanya dari dosa asal serta semua dosa pribadi dan dari hukuman akibat dosa-dosa tersebut, dan membuat orang yang dibaptis mengambil bagian dalam kehidupan Tritunggal Allah melalui rahmat yang menguduskan. Pembaptisan juga membuat penerimanya mengambil bagian dalam imamat Kristus dan merupakan landasan komunikasi antara semua orang Kristen. Sakramen Ekaristi dalam Gereja Katolik adalah perayaan misa liturgi Ekaristi. Istilah Ekaristi juga digunakan untuk menyebut roti dan anggur. Sakramen Maha Kudus adalah suatu istilah devosional yang digunakan dalam Gereja Katolik untuk menyebut rupa yang terlihat dari elemen roti dan anggur yang telah dikonsekrasi dalam perayaan Ekaristi, yaitu tubuh dan darah Kristus. Sakramen Krisma adalah upacara suci yang menandakan bahwa Allah masih mencintai dan memelihara umatnya dengan cara mendidik dan membinanya sampai jadi dewasa dan siap diutus jadi iman-iman Nabi Raja. Iman yang berkarya sebagai pendoa dan penebar rahmat. Dewasa pikiran, mampu memilah-milah baik buruk dan benar salah. Seseorang menerima sakramen pada umur 12 tahun harus sudah memiliki hidupnya untuk orang lain, harus berusaha keras agar rohaninya tumbuh dewasa, menghayati sakramen baptis dan bertindak menurut dorongan Roh Kudus. Maka calon yang masih egois dan pergaulannya buruk sebaiknya jangan menerima sakramen Krisma. Sakramen Tobat atau yang sering disebut dengan sakramen pengakuan dosa adalah salah satu dari 7 sakramen dalam Gereja Katolik. Disebut juga misteri, di mana penerimanya memperoleh belas kasihan Allah berupa pengampunan atas dosa yang diakui dan disesalinya. Melalui sakramen ini, mereka juga sekaligus didamaikan dengan gereja yang telah mereka lukai karena dosa-dosa mereka. Namun mereka memperoleh pengampunan atas dosa-dosa yang diperbuat setelah pembaptisan, karena sakramen baptis tidak membebaskan seorang dari kecenderungan berbuat dosa. Sakramen pengurapan orang sakit adalah sakramen penyembuhan yang kedua. Dalam sakramen ini, seseorang iman mengurapi si sakit dengan minyak yang khusus,
diberkati untuk upacara. Pengurapan orang sakit dapat dilayankan bagi setiap umat beriman yang karena telah mencapai penggunaan akal budi, mulai berada dalam bahaya yang disebabkan sakit atau lanjut usia. Dalam tradisi gereja barat, sakramen ini diberikan hanya bagi orang-orang yang berada dalam sakral maut, sehingga dikenal pula sebagai pengurapan terakhir, yang dilayankan sebagai salah satu dari ritus-ritus terakhir. Sakramen perkawinan. Perkawinan dalam gereja Katolik adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup. Perkawinan mempunyai 3 tujuan, yaitu kesejahteraan suami, istri, kelahiran anak, dan pendidikan anak. Sakramen imamat adalah sakramen yang dengan seseorang dijadikan uskup, imam, atau diakon, sehingga penerima sakramen ini dibaktikan sebagai citra Kristus.